Berbagai aktivitas yang dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu video ini, merupakan contoh dari proses-proses yang terjadi di tubuh kita setiap saat hanya untuk mempertahankan agar kita tetap hidup. Kita biasanya tidak menganggap penting aktivitas-aktivitas yang mempertahankan kehidupan ini dan tidak benar-benar mengetahui apa yang membuat kita tetap ada. Tetapi inilah senyatanya yang dinamai fisiologi. Ahli fisiologi melihat proses yang terjadi di tubuh kita melalui pendekatan mekanistik untuk menjelaskan fungsi tubuh. Para ahli memandang tubuh sebagai suatu mesin yang mekanisme kerjanya dapat dijelaskan berdasarkan rangkaian sebab akibat proses-proses fisik dan kimiawi, jenis proses yang sama dengan yang terjadi di bagian-bagian lain dalam semesta ini. Demikianlah ahli fisiologi menjelaskan bagaimananya suatu proses yang berlangsung di tubuh. Fisiologi berkaitan erat dengan anatomi, yaitu ilmu tentang struktur tubuh. Mekanisme-mekanisme fisiologi dapat berlangsung berkat desain struktural dan hubungan berbagai bagian tubuh yang melaksanakan masing-masing fungsi tersebut. Sekarang kita alihkan perhatian kepada bagaimana tubuh tersusun secara struktural menjadi suatu kesatuan fungsional total dari tingkat kimiawi hingga ke tubuh keseluruhan. Seperti semua benda di planet ini, tubuh manusia adalah kombinasi dari berbagai zat kimia spesifik. Atom adalah bahan pembentuk terkecil semua benda mati dan hidup. Atom-atom yang paling banyak terdapat di tubuh yaitu oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen membentuk sekitar 96% dari zat kimia tubuh total. Atom-atom umum ini dan beberapa lainnya berikatan membentuk molekul kehidupan, misalnya protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Komponen-komponen yang sifatnya tidak hidup ini harus disusun dan dikemas dengan cara yang sangat tepat untuk membentuk suatu entitas yang hidup. Sel merupakan satuan dasar atau fundamental struktur, dan fungsi suatu makhluk hidup adalah satuan terkecil yang mampu melaksanakan proses-proses yang berkaitan dengan kehidupan. Secara sederhana, contoh sebuah sel adalah sebutir telur ayam yang dipecahkan. Isi sebuah sel adalah gambar ini. Isi sebuah sel pada gambar ini adalah putih dan kuning telur. Isi setiap sel dibungkus oleh suatu sawar berminyak yang sangat tipis, yaitu membran plasma, yang memisahkan bahan-bahan kimia ini dari lingkungan luar sel. Karena membran plasma dapat mengontrol perpindahan bahan masuk dan keluar sel, maka bagian dalam sel mengandung kombinasi atom-atom dan molekul yang berbeda dari campuran bahan kimia yang ada di lingkungan yang mengelilingi sel tersebut. Kita mengetahui bahwa makhluk hidup atau organisme di dunia ini dapat berupa sel tunggal seperti bakteri atau juga dapat berupa multisel seperti manusia. Artinya, diperlukan banyak sel dan tersusun secara spesifik untuk manusia dapat wujud sebagai makhluk hidup atau entitas kehidupan. Atas dasar manusia sebagai organisme multisel, maka sel-sel tubuh harus tumbuh dan tersusun secara spesifik agar dapat menjalankan proses-proses kehidupan melalui pembentukan jaringan, organ, sistem organ, dan akhirnya tubuh secara keseluruhan. Sel-sel yang struktur dan fungsinya serupa bergabung membentuk jaringan yang terdiri dari 4 tipe primer, yaitu jaringan otot, saraf, epitel, dan ikat. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang mengkhususkan diri untuk berkontraksi dan menghasilkan gaya.
Terdapat 3 jenis jaringan otot, yaitu otot rangka yang menggerakkan tulang, otot jantung yang memompa darah keluar jantung, dan otot polos yang membungkus dan mengontrol gerakan isi organ berongga atau berbentuk tabung, misalnya gerakan makanan melalui saluran cerna. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel yang khusus memulai dan menyalurkan impuls listrik, kadang-kadang dalam jarak yang jauh. Impuls listrik ini bekerja sebagai sinyal yang menyalurkan informasi dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Jaringan saraf ditemukan di otak, medula spinalis, dan saraf. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang mengkhususkan diri mempertukarkan bahan antara sel dan lingkungannya. Setiap bahan yang masuk atau keluar tubuh harus melewati suatu sawar epitel. Jaringan epitel tersusun menjadi 2 tipe struktur umum, yaitu lembaran epitel dan kelenjar sekretorik. Sel-sel epitel berikatan satu sama lain secara erat membentuk lembaran jaringan yang membungkus dan membatasi berbagai bagian tubuh. Sedangkan kelenjar adalah turunan dari jaringan epitel yang khusus melakukan sekresi. Sekresi adalah pengeluaran produk-produk spesifik yang dihasilkan oleh suatu sel sebagai respon terhadap rangsangan yang sesuai. Kelenjar terbentuk selama perkembangan masa mudiga oleh kantung-kantung sel epitel yang masuk ke dalam dari permukaan dan mengembangkan kemampuan sekretorik. Terdapat 2 kategori kelenjar, yaitu eksokrin dan endokrin. Jika selama perkembangan sel-sel penghubung antara sel permukaan epitel dan sel kelenjar sekretorik dalam pembentukannya tetap utuh sebagai suatu saluran antara kelenjar dan permukaan, maka terbentuk kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin mengeluarkan isinya melalui duktus ke bagian luar tubuh. Jika sebaliknya sel-sel penghubung lenyap selama masa perkembangan dan sel-sel kelenjar eksokrin terisolasi dari permukaan, maka terbentuk kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin tidak memiliki duktus dan mengeluarkan produk sekretoriknya yang dikenal sebagai hormon secara internal ke dalam darah. Jaringan ikat dibedakan karena memiliki sel relatif sedikit yang tersebar di dalam bahan eksternal yang banyak jumlahnya. Seperti diisyaratkan oleh namanya, jaringan ikat menghubungkan, menunjang, dan mengikat berbagai bagian tubuh. Jaringan ini mencakup beragam struktur, misalnya jaringan ikat longgar yang melekatkan sel epitel ke struktur di bawahnya, tendon yang melekatkan otot rangka ke tulang, tulang yang memberi bentuk tubuh, dukungan, dan perlindungan, dan darah yang mengangkut bahan dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Kecuali darah, sel-sel di dalam jaringan ikat menghasilkan molekul struktural khusus yang dilepaskan ke dalam jaringan ekstrasel di antara sel-sel. Salah satu dari molekul tersebut adalah serat protein mirip pita karet yang dinamai elastin, yang keberadaannya memungkinkan peregangan dan pemulihan berbagai struktur, misalnya paru yang selama bernapas kembang kempis secara bergantian. Organ terdiri dari 2 atau lebih tipe jaringan primer yang tersusun bersama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Lambung adalah contoh suatu organ yang dibentuk oleh 4 jenis jaringan primer. Bagian dalam lambung dilapisi oleh jaringan epitel yang menahan transfer bahan-bahan kimia pencernaan yang keras dan makanan yang belum dicerna dari lumen lambung ke dalam darah. Dinding lambung mengandung jaringan otot polos yang kontraksinya mencampurkan makanan dengan getah pencernaan dan mendorong campuran tersebut keluar lambung dan masuk ke dalam usus. Lambung juga mengandung jaringan saraf yang bersama dengan hormon mengontrol kontraksi otot dan sekresi kelenjar. Jaringan ikat menyatukan semua jaringan tersebut. Kelompok organ-organ tersusun lebih lanjut menjadi sistem tubuh.
Setiap sistem adalah kumpulan organ yang melakukan fungsi terkait dan saling berinteraksi untuk melaksanakan suatu aktivitas yang esensial bagi kelangsungan hidup tubuh keseluruhan. Tubuh manusia memiliki 11 sistem, yaitu sistem sirkulasi, pencernaan, pernapasan, ekskresi, tulang, otot, integumen, imun, saraf, endokrin, dan reproduksi. Setiap sistem tubuh bergantung pada fungsi normal sistem lainnya untuk melaksanakan tanggung jawab spesifiknya. Tubuh keseluruhan pada suatu organisme multisel, satu individu yang hidup independen, terdiri dari berbagai sistem tubuh yang secara struktural dan fungsional terkait sebagai satu entitas yang terpisah dari lingkungan eksternal. Karena itu, tubuh terdiri dari sel-sel hidup yang tersusun membentuk sistem-sistem yang mempertahankan kehidupan. Berbagai sistem tubuh tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri. Banyak proses tubuh yang kompleks bergantung pada hubungan timbal balik antara banyak sistem. Hubungan timbal balik yang bekerja secara normal akan menentukan keseimbangan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal yang penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia. Pada video berikutnya, secara bertahap kita akan membahas bagaimana tubuh bekerja dalam upaya memelihara lingkungan internal untuk tetap hidup atau stabil. Sampai ketemu di video selanjutnya.